Nah ini kita sudah sampai di mobilnya 2009 ya. 2009 tipe G manual. Ini bensin 2000 cc. Kondisinya wah kinclong nih. Ya. Kinclong nih. Fog lamp bening. Cuma baret-baret bumper ya wajar ya. Mesin nih yang kinclong banget ini. Nih, mesin 2009. Upper tank original, warnanya masih hitam, nggak ada bocor-bocor, mesinnya masih kinclong. Baut-bautnya aja masih begini cah, baut-bautnya masih waduh nih. Baut-bautnya bisa begini masih ya, masih bening-bening gitu nih. Ya Allah, ini yang beli mobil nggak pernah dipakai apa kepiye ya. Itu apa, bypassnya masih bawaan plastik, tapi kondisinya masih 90%. Tuh baut-bautnya nih bening-bening gue. Kita lihat bagian kolong, kulen ya, kulen lah wajib ya. Biasanya karat-karat ini kalau karat-karat tuh karternya, baut-bautnya. Kayak sing karatan kenapa tuh wajar jenenge, kenapa tuh karatan. Yang lainnya enggak ya. Biasanya tahun segini itu kan rekstirnya bocor. Nih lihat enggak bocor. Rekstirnya belum pernah bongkaran, nggak bocor ya. Kalau bocor-bocor, kita lihat piringan cakram. Ini peleknya nanti diganti yang standar nih sama beliaunya, nggak dijual peleknya. Piringannya kinclong. Kampas rem masih 80%. Tuh. Sasis, waduh, mulus sampai belakang. Transmisi anyar, transmisi nih. Transmisinya nggak ada bocor-bocor, nggak pernah diturunkan. Knalpot, aduh, tuh. Knalpotnya masih anyar. Ya Allah, ini yang punya nggak pernah pakai nih. Jos banget ya. Kita lihat bagian gardanya. Wah, gardanya Aman Sulaiman sih. Ada, merah kayak semangka ini, mantap. Kita sekarang lihat interior. Luarnya mulus lah, setirnya jeruk. Nih masih oke, handle-nya juga masih oke. Pedal kopling, yo hentengnya Innova begini, remnya oke. Kilometer kita lihat 47.000. Waduh, 2009 nih. Ini sudah pakai punya Honda CVJ. Itu. Ini biasanya patah, ini sih aman. Manual book, buku serep. Manual booknya lengkap. Pajak baru. Nih yang nggak bisa dibohongin ya. Nih. Door trimnya kayak anyar nih, nggak bisa dibohongin ini. Wes, jos banget ini. Aman. Gak ada bekas-bekas banjir, nggak ada tuh. Aman. Waduh. Is, joknya saya tebel pol. Ya kan? Kita ngeliat dalamnya. Joknya resik. Ya ini tuh tadinya pakai cover ini, tapi covernya dilepas, mesti biar baru lagi kayak anyar nih. Nih, kisi-kisi AC-nya masih seret, keset. Itu nih. Nih, biasanya ada potel-potel tahun segini ya. Terus ini lihat teman-teman nih. Ini plafonnya itu ada mengkilap-mengkilapnya. Jadi ini belum pernah dicuci ya. Kalau dia ada mengkilap-mengkilap baliknya kena cahaya itu
dia belum pernah cucian, dan ini bersih banget nih. Jadi kalau pelapon ini kena air, kena cuci, kena gosokan itu sudah tidak seperti ini nih. Tuh. Biasanya sini kan yang kotor ya. Kita lihat nih sih. Pelaponnya belum pernah dicuci, bersih banget. Jok belakang kayaknya nggak pernah didudukin ya ini nih. Ya Allah, yang punya mobil diapain nih? Punya mobil nggak pernah dipakai. Yes, gitu Nanti review lengkapnya setelah kita bawa pulang tentunya. Nah, ini kita baru selesai ganti ban sama pelek ke standar. Bannya peleknya standar 2009, jadi PR terbesar ya bannya, ganti ban. Ini bannya terlalu tua, jadi nanti biasanya agak benjol. Ini mengakibatkan dinaikinya kurang enak gitu toh. Nah, tadi kan di dalam agak gelap ya. Kalau bumper ya baret-baret ini sedikit ya. Kalau yang lain-lain sih masih oke banget lah. Ada baret kecil-kecil gini. Wajar toh ya, kayak gini-gini. Lampunya kuinclong. Mantap. Ini kuinclong wis. Mantap pokoknya. Gitu teman-teman. Nih mesinnya kita lihat ya, mesinnya. Wish. Jos. Kita lihat daleman mesinnya. Tuh, kita lihat tuh bening, aduh, bening loh, bening ini masih panas tadi, tuh bening, nggak ada kerak-keraknya, nggak ada tuh, aman. Coolant pasti, minyak rem oke. Wiper nanti kita ganti lah gitu. Mantap, jos banget. Tinggal kita bawa pulang. Kita ini lanjut setelah dilakukan servis dan beberapa pengecekan, kemudian beberapa penggantian part seperti oli, kemudian wiper depan belakang, kemudian ball joint atas sebelah kiri itu agak goyang dikit, terus kemudian ban 4 buah dan pengecekan yang lain itu sudah clear. Ini posisinya pagi-pagi jam 9, beliau sudah sampai di Palur. Karena estimasi kedatangan beliau itu sebenarnya jam 9.30, kalau menurut jadwal travelnya itu sampainya jam 9.30, ternyata jam 9 pun sudah sampai di Palur, di poolnya sana. Ini kita lagi OTW mau jemput sekalian, kita bawa mobilnya yang 2009 ini. Rasanya ya kayak mobil baru, enak, menyes-klenyes, nyaman. Terus kalau ada yang membandingkan enak mana dengan Veloz tahun 2015, walaupun ini 2009 Innovanya, kalau dibandingkan Veloz 2015 udah pasti yo enak Innovanya gitu. Hanya saja kenyamanan itu, terus keluasan kabin, terus yang lain-lainnya kelebihan dari Innova itu harus dibayar dengan BBM yang rada boros tentunya dibandingkan dengan sebuah Avanza Veloz. Tapi karena beliaunya itu penggunaan unitnya tidak setiap hari dan tidak menunjang untuk kegiatan wirawirinya, alias penggunaan Innovanya ini tidak terlalu sekali, itu menurut saya ya masih worth it-an Innovanya gitu, baik dari segi perawatan, kenyamanan, keluasan kabin, intinya itu sudah bisa terbayarkan dengan itu gitu loh maksud saya. Jadi borosnya itu menurut saya ya wajar aja, karena bodinya besar, kemudian juga cc-nya juga yang 2000 cc, tentu nanjak-nanjak juga lebih, kita pastikan lebih kuat ini dibandingkan dengan Innova, Avanza ya, Veloz gitu maksudnya, lebih kuat Innovanya. Nih saya minta beliau tadi nunggu sebentar Pak, saya baru OTW tadi beres-beres di bengkel terlebih dahulu. Ini bunyi kresek-kresek nanti minta tolong diambil aja, ini kan bawaan dari mobilnya ya. Jadi nanti wis kon ngambil aja lah gitu. Kacanya kaca film ya kayak akuarium tentunya. Kemarin juga sempat teleponan sama saya beliaunya sebelum diambil ini. Perlunya apa aja katanya, kaca film gimana, kemudian kamera mundur gimana, terus berikutnya lagi aksesoris yang lain kayak lampu segala macamnya kalau pengen di-upgrade gimana. Itu saya bilang begini sama beliaunya, ini mobilnya kita standarkan dulu, yang penting sudah safety, nggak ada kendala yang berarti yang berhubungan dengan keselamatan itu aman semuanya, mobilnya aman.
yang bawa aman, pakai dulu sebulan 2 bulan kita biar tahu kondisinya mobil ini dicintai atau tidak, disukain atau tidak dengan keluarga, dengan anak, kemudian dengan istri, artinya seperti itu. Kalau sudah nyaman dengan mobilnya, sudah oke dengan unitnya, sudah cinta dengan unitnya, baru tuh kalau mau pasang aksesoris, mau tambah-tambah upgrade apapun itu, nah itu enggak masalah ya, artinya sudah cinta gitu. Tapi kalau ngelihat aja belum, nyobain juga belum, keluarga juga belum ngerasain gitu kan, kayaknya kalau nambah-nambah itu wis nanti aja, saya bilang gitu. Itu sesuatu yang gampang itu. Di Surabaya itu banyak kan tempat-tempat pemasangan variasi yang menurut saya juga kondisinya pasti bagus-bagus lah dibandingkan dengan Solo tentunya, karena kan Surabaya dengan Solo itu kan jauh ya. Artinya jauh itu lebih luas Surabaya gitu. Banyak aksesoris di sana tempatnya di Surabaya itu, mulai dari perlampuan, mulai dari variasi-variasi itu ya, itu sana kejabres lah, pokoknya banyak yang gede-gede itu, yang lengkap-lengkap, pasti seperti itu kan. Makanya kemarin wis lah kondisinya, yang penting ini dapat kondisi istimewa untuk Innova 2009 nya, siap pakai siap jalan, sudah cukup itu dulu. Nah terkait nanti setelah digunakan ternyata kok jatuh cinta dengan unitnya, kan tinggal dijadwalkan ya, artinya kayak oh bulan depan ini kaca film dulu, nah bulan depannya lagi ada uang ditabung-tabung, oh ini sarung jok dulu gitu. Terus berikutnya lagi sebulan lagi ataupun 2 bulan lagi, oh ini lampunya biar kalau malam terang, oke. 2 bulan 3 bulan lagi apa, oh pasang ini nih apa namanya, sound system, kamera mundur. Nah itu tuh bertahap tuh bisa kayak seperti itu. Yang penting mobil sudah di rumah, mobil ada, kondisinya istimewa, itu sesuatu yang harusnya kita banyak syukur-syukuri ya gitu. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Sekarang kita jemput dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Oke, jadi mobil tadi Innova 2009 itu sudah diambil beliau, pemesannya dari Surabaya, sudah dibawa pulang ke Surabaya. Dan saya sedikit akan menceritakan kronologinya. Beliau pesan ke saya itu sebenarnya bukan Innova awalnya loh ya. Jadi kan kita ini di sini kan tempatnya untuk sharing-sharing, kemudian juga konsultasi kan seperti itu. Jadi waktu itu beliau bilang ke saya untuk melakukan pemesanan Veloz 2013, 14 ataupun 15 yang menurut saya itu adalah mesinnya paling kuat kan di Veloz itu. Jadi minim perawatan dan sebagainya. Setelah dilakukan konsultasi karena beliaunya itu mintanya cuma Veloz waktu pas pertama pesan, ya saya sampaikan kalau Veloz ya 2014-15 yang VVTi, all new Veloz. Terus waktu itu sempat juga beliau minta, oh putih ya mas ya, carinya manual transmisi. Setelah kita cari-cari, karena yang pesen Veloz ke saya itu nggak cuma beliau aja, ada beberapa orang juga yang pesen Veloz, bahkan sekarang itu masih ada 2 Veloz yang belum dapat, itu putih semua dan satunya matic, satunya manual. Sama-sama 2014 ataupun 15, jadi itulah range-nya ya. Nah, setelah saya sampaikan bahwasanya tapi nyari yang istimewa itu pasti sangat sulit dan harganya juga nggak murah gitu kan. Setelah saya sampaikan ketemuan apa di lapangan, saya sampaikan, akhirnya beliau juga sampaikan apa namanya ya, konsultasi ulang lagi gitu kan. Setelah kurang lebih 5 hari pemesanan itu beliau konsultasi ulang lagi, Mas mohon maaf saya mau tanya, katanya gitu kan, kalau dibandingkan dengan Innova Veloz itu gimana? Terus saya tanya, Innova yang seperti apa? Ya harganya mirip-mirip lah, 140-an gitu kan. Ya kalau itu sih menurut saya yang jelas kalau Innova udah pasti lebih nyaman dibandingkan Veloz. Kemudian Innova kalau disuruh kuat-kuatan itu lebih kuat dibandingkan Veloz. Jadi kalau kita bisa nemu Innova yang istimewa, lupakanlah Veloznya. Karena menurut saya lebih enak itu ketika pakai Innova gitu loh. Jadi kalau perbandingannya itu ya Innova dengan Veloz. Ini sebenarnya perbandingan bukan yang apple to apple ya, tapi ketika kita dengan budget yang sama ada Innova yang kilometernya sangat-sangat rendah dan sangat menggoda seperti tadi, itu saya bilang wis lupakan Veloznya. Kita langsung ambil Innovanya. Karena banyak apa namanya?
keuntungan yang bisa kita ambil ya. Tapi ini untuk orang-orang yang bukan mendang-mending terhadap bahan bakar, karena setelah rundingan tadi itu perlu nyaman, Innova pilihannya, perlu luas kabinnya, Innova pilihannya, pengen kuat kaki-kakinya, Innova pilihannya, pengen spare partnya, terus kemudian awet mobilnya, ya Innova pilihannya. Kalau dibandingkan dengan Velosnya gitu loh, karena untuk nanjak-nanjak segala macamnya itu kan butuh cc yang besar tentunya, dan beliaunya itu keluarga yang menurut beliau sampaikan ke saya itu keluarga big, jadi perlu kabin yang sangat luas. Maka pilihannya kalau suruh milih antara Veloz dan Innova, udah pasti saya bilang Innovanya adalah utamanya. Setelah rundingan itulah akhirnya kita ambil kesimpulan, oke, kalau ada Innova yang istimewa kita ambil. Jadi beliau itu punya budget 140-an, tapi tidak membatasi warna mobilnya, kemudian tidak membatasi tahunnya, hanya memang kita cari yang masih layak dipakai dan istimewa. Alhamdulillahnya sesuai dengan permintaan dan kriteria itu kita tadi dapat 2009. Memang tahunnya tua, tapi kalau tahun tua seperti itu, kilometer seperti itu, ya kalau dibandingkan 2012 yang kilometer 150.000, saya masih milih yang 2009. Kenapa? Karena saya nyari yang kilometernya rendah gitu. Karena di situ kita bisa merasakan bener-bener Innova itu dulu barunya mirip-mirip seperti apa. Kalau udah di atas 100-150 saya pikir banyak PR-nya gitu loh teman-teman. Jadi terima kasih buat beliau yang sudah pesan mobilnya, sudah mau switch ke Innova, ya walaupun tahun tua tapi lebih nyaman, lebih luas, lebih awet, lebih bagus kondisinya, dan mudah-mudahan tanpa PR dan juga berkah, mobilnya aman, lancar, dan bisa digunakan untuk kepentingan bersama dengan keluarga. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan semangat buat teman-teman semua yang masih mencari mobil bekas low KM. Sangat sulit, tapi tidak mungkin kalau kita itu tidak mendapatkan kalau kita mau usaha gitu. Jadi usahanya harus ekstra gitu teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan yang low KM. Nggak mudah dan tidak murah biaya untuk mencari yang kondisi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diangkat Pak, kita lihat karat-karatnya lumayan banyak ya. Nah Innova memang sini sering karatan Pak, tapi ini lumayan agak banyak.